Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak SMP di Bontang. Pagi hari ini kita bertemu dengan Ibu Lina dalam pelajaran matematika. Oke, pada hari ini kita akan bahas tentang transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri itu? Ya. Jenis-jenis transformasi geometri bisa kita lihat pada gambar-gambar di sini. Oke, kita lihat pada gambar nomor 1 itu adalah refleksi atau pencerminan. Kita amati pada gambar di situ ada sebuah bunga melati yang yang diletakkan di depan cermin, ya. Dia akan mau didekatkan atau dijauhkan, dia ada perubahan tidak dari bentuk dan ukurannya. Seperti kalian kalau bercermin mau maju, mundur, itu kalian di cermin itu tetapkan, ya, jadi sama. Jadi konsep pencerminan itu antara objek dengan bayangan itu akan sama, ya. Nah, di sini juga pada hari ini kita juga akan bahas tentang translasi atau pergeseran. Kita lihat di gambar nomor 2, ya. Di gambar nomor 2 itu ada orang yang sedang mengangkat kursi, ya. Yang sedang mengangkat kursi, dia menggeser posisi kursi itu dari satu tempat ke tempat lain. Apakah ada perubahan dari bentuknya? Tidak, tentu tidak, ya. Jadi untuk refleksi dan translasi itu dari bentuknya, dari bayangannya, dari ukurannya tetap, ya. Jadi dia sama. Oke, untuk rotasi, perputaran dan dilatasi itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa sih transformasi geometri, ya. Transformasi geometri itu adalah perubahan atau perpindahan posisi besar dan bentuk suatu objek dari objek awalnya, ya. Jadi ada perubahan di posisi bisa besar, bisa bentuknya. Untuk kali ini, pada hari ini kita akan bahas tentang refleksi dan translasi dengan menggunakan pendekatan bidang koordinat, ya, di sini khusus di bidang koordinat. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2, yaitu peserta didik mampu 1. Menjelaskan refleksi dan transaksi serta menentukan hasil refleksi dan transaksi. Jadi kalian pada pembelajaran ini diharapkan untuk menjelaskan refleksi dan transaksi serta menentukan hasilnya, ya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi dan transaksi. Itu, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita ke bagian yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Apa sih refleksi atau pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Kita lihat di sini, ya, ada gambar ini, bentuk segitiga ABC dicerminkan terhadap cermin P, ya. Ini ada cermin P-nya, ya. PQR itu adalah sebagai cerminnya. Ini cermin, ya, ini cerminnya. Maka posisi A terhadap cermin sama jarak A ke cermin dan jarak dari cermin ke bayangan. Jadi bayangan A itu kita tuliskan dalam bentuk matematika itu adalah A aksen, ya. Ini bacanya adalah A aksen. Itu adalah jaraknya sama. Jadi ini jaraknya AQ sama jarak QA aksen itu sama. Kemudian untuk jarak CP ke PC absen juga sama. Sedemikian juga BR ke BRB absen itu sama, ya. Sehingga ini kalau dicerminkan dia akan seolah-olah terbalik, ya.
di sini ya posisinya ya, sehingga karena ini jaraknya adalah sama ya. Oke, kita lihat di gambar selanjutnya. Oke, kita lihat pada gambar selanjutnya itu ada seorang laki-laki yang bercermin. Maka antara objek ya, antara objek dan cermin, ini kita anggap cermin ya, ini cerminnya. Itu jaraknya itu sama. Itu kita S ya, terus di situ adalah S aksen, itu adalah sama. Kemudian dia tingginya orang itu tidak ada perubahan, jadi tingginya dia sama. Jadi di sini tingginya sama. Jadi dia jika melakukan pergerakan yang berubah hanya jaraknya ya. Kalau dari orangnya itu tetap sama. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan. Jadi untuk pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X ya. Di sini kita tulis ini sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y. Sumbu Y ya. Jadi ini misalnya yang sumbu X itu kita seolah-olah dia ada cermin ya. Ini cerminnya saya kasih tanda seperti ini. Kemudian sepanjang ini P, titik P itu an X, Y ya kan. Nah di sini yang kita cerminkan adalah sepanjang Y-nya ya. Ini kan sepanjang Y yang ke atas sama ke bawah ya. Jadi yang kita cerminkan adalah Y-nya. Jadi posisi abses atau posisi X-nya itu tetap. Jadi ini tetap, yang berubah adalah di posisi titik Y-nya atau ordinatnya. Jadi pencerminan terhadap sumbu Y terhadap sumbu X itu adalah yang berubah adalah Y-nya. Sehingga jadi penulisannya P X, Y terhadap sumbu X, maka P aksen atau bayangannya adalah menjadi X, Y, min Y ya. Karena dia yang tadinya di atas, dia berada di bawah ya. Sedangkan koordinat kartesius yang ke atas dan positif, bawah kan negatif ya. Kemudian terhadap sumbu Y, nah ini terhadap sumbu Y, sekarang yang kita jadikan cermin adalah sumbu Y-nya. Oke, kita lihat. Ini misalkan yang menjadi cerminnya adalah yang ada di sebelah sini ya, ini cerminnya ya. Ini cerminnya terhadap sumbu Y. Kita misalkan sama P, X, Y, maka yang berubah adalah posisi yang mendatar. Yang mendatar itu adalah posisi X-nya. Ya. Jadi di sini posisinya sama dengan di sini ya. Sehingga P, X, Y itu menjadi P aksennya adalah min X, Y. Sepanjang X, ini sepanjang min X ya. Oke, sehingga kita dapat tulis, kita dapat tulis di sini pencerminan terhadap sumbu Y maka P X, Y terhadap sumbu Y, maka yang berubah jadi P aksennya adalah yang berubah adalah X-nya, posisi X-nya jadi min X, Y seperti itu ya. Kemudian yang pencerminan yang ketiga adalah pencerminan terhadap titik koordinat 0,0 ya di sini ya. Oke, kita lihat sebentar. Kita ganti warna dulu ya. Nah, di sini terhadap sumbu titik koordinat ya. Jadi di titik P, X, Y ini kita cerminkan terhadap titik koordinat 0,0, maka posisinya yang tadinya X, Y berada di ini kuadran 1 jadi ke kuadran 3 ya. Nah ini jadi min X, min Y, dia posisinya sama. Jadi di sini sama dengan jarak ada di sebelah sini. Oke, bisa kita tulis sehingga pencerminan
Bentar, kita ini dulu. Biar jelas ya di sini ya, kita tulis di sini, sehingga pencerminan terhadap titik 0,0 ya, titik 0,0 ya, titik pusat ya, sehingga kita dapat tulis menjadi P X, Y terhadap titik 0,0 menjadi P absennya adalah min X, min Y ya. Jadi kita dapatkan 3 bagian yang sudah kita pelajari, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan terhadap titik pusat. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan kembali, yaitu tentang pencerminan terhadap sumbu, pencerminan terhadap ini Y sama dengan X ya. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat titik P A, B ya, ini P A, B, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka posisinya di sini, posisinya jaraknya akan sama dengan, nah yang saya kasih garis merah ini ya, sehingga P A, B, P aksennya bayangannya menjadi B, A. Ini sesuai dengan sumbunya ya, apa cerminnya tadi ya, dia di sini di cerminnya adalah terhadap Y sama dengan X. Jadi dibalik aja, Y sama dengan X maka X sama dengan Y. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian tinggal ubah, kalau P A, B maka bayangannya tinggal dibalik aja, B, A. Kemudian sebaliknya terhadap sumbu Y sama dengan min X yang kita jadikan cerminnya ya, ini sama ya. Jadi P A, B maka jarak dari ini sama ya, ini sama dengan jaraknya di sini, sehingga kita apa namanya, kalau ada soal seperti ini, jadi P A, B maka pilih apa namanya, P aksennya ini kurang ya, ini P aksennya kita kasih aksen, P aksennya menjadi min B, min A, seperti itu. Oke, ini insya Allah mudah dipahami ya untuk yang apa cermin terhadap Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Oke. Kemudian untuk pencerminan yang terakhir ini ya, yaitu terhadap ini cerminnya, saya kasih tanda ya di sini cerminnya terhadap titik X sama dengan A ya, di sini titiknya ya. Nah, di situ titiknya X sama dengan A, sehingga misalnya di sini titik M, N kita cerminkan, maka jarak antara objek dengan cermin sama dengan jarak antara cermin dan ini ya, antara cermin dan bayangannya, jadi sama. Kalau kita buat rumusnya, di sini rumusnya ini kan titiknya M, N ya, jadi di sini adalah sepanjang M, kemudian ini sepanjang A di sini, maka sisanya di sini adalah A min M. Maka di sini bayangannya juga A min M ya kan? Bayangannya juga A min M. Sehingga bisa kita bikin apa namanya rumusan. Jadi sini kita jumlah semua M tambah A dikurangi M ditambah A dikurangi M, sehingga rumusnya P absennya menjadi 2A min M, N. Jadi di sini yang tetap adalah titik N-nya ya. Di sini titik N-nya tetap, di sini tetap. Oke. Ini mungkin agak beberapa saat dipahami ya. Karena di sini apa namanya? Jadi bisa jadi rumus, kalau pakai koordinat kartesius mudah ya. Langsung jaraknya sama. Tapi kan tidak semua soal nanti harus kita larikan ke koordinat kartesius karena waktu yang terbatas ya, biasanya dari Bapak Ibu guru memberikan tugas. Jadi apa namanya, ini konsepnya seperti ini. Kemudian untuk apa namanya perumusannya itu dijadikan seperti, jadi 2 kali cerminnya
dikurangi titik asalnya, seperti itu. Kalau kalian untuk pemahaman hal ini ya. Oke, itu 7. Jadi kesimpulan dari yang kita pelajari tentang refleksi adalah ada 3. Yang pertama adalah bentuk objek sama dengan bentuk bayangan, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, jarak objek ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian yang ketiga, jika garis yang menghubungkan objek dan bayangan itu kita hubungkan, maka dia akan tegak lurus dengan cermin ya. Di sini ada 7 yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, yang ketiga terhadap titik asal, kemudian yang keempat adalah terhadap Y sama dengan X, yang kelima terhadap Y sama dengan NX, kemudian yang keenam adalah X sama dengan A, dan yang ketujuh adalah Y sama dengan B. Silakan diamati ya. Jadi itu 7 bagian yang kita pelajari pada hari ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya. Sebelum ke contoh soal kita lihat dulu ya di sini ya. Jadi kalau terhadap sumbu X maka X-nya tetap ya. Di sini X-nya tetap, Y-nya yang berubah ya. Y-nya yang berubah, Y menjadi min Y. Kalau terhadap sumbu Y yang tetap titik Y-nya ya. Yang mengalami perubahan adalah titik X-nya. Kemudian untuk terhadap titik asal maka yang dua-duanya berubah, ada tandanya yang berubah ya. Jadi X, Y menjadi min X, min Y. Kemudian terhadap Y sama dengan X tinggal dipindah aja ya posisinya. Kemudian Y sama dengan X, dua posisinya dipindah, kemudian dikasih tanda negatif. Kemudian untuk P sama dengan M, N terhadap sumbu X sama dengan A, maka bayangannya adalah 2 kali titiknya, yaitu yang sebagai cermin, dikurangi titik asalnya. Titik asalnya itu yang absisnya ya, 2A min M dikurangi N. Sebaliknya terhadap Y sama dengan B, maka M, 2M min N ya, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 1. Soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan bayangan titik A 3, negatif 2 jika dicerminkan terhadap A terhadap sumbu X, B terhadap sumbu Y, C terhadap titik asal 0, D terhadap garis Y sama dengan X, dan yang terakhir terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, kita satu-satu jawab. Pertanyaan ini kita tentukan dulu adalah titik 3, negatif 2. Oke, 3, negatif 2 ada di sini. Kita tentukan ini titik A, yaitu 3, negatif 2. Oke. Kemudian kita terminkan terhadap sumbu X. Oke, ini kan sumbu X-nya yang mendatar ya. Maka ini kita hitung ini 1, 2 ya. Terhadap cermin 2 langkah. Maka cermin ke bayangan juga 2 langkah. 1, 2. Berarti di sini adalah A aksen. A aksennya adalah ketemu yaitu 3, 2. Jadi ini jawaban yang terhadap sumbu X ya. Oke, ini saya kasih ini jawaban yang A ya. Kemudian jawaban A udah jelas ya. Kemudian untuk yang kedua ya sekarang ya, terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y berarti ini titik A 3, negatif 2 kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya menjadi cermin. Kita lihat berapa jaraknya dari A ke cermin. Oke, kita hitung di sini 1, 2, 3 ya. Ada 3 langkah ya. Maka dari cermin ke bayangan juga 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, di sini A absennya udah ketemu. Berarti ini min 3, negatif 2. Berarti ini adalah untuk menjawab yang poin B ya. Ini 3, ini 3 langkah, di sini 3 langkah ya. Ini 2 langkah, ini juga 2 langkah ya tadi ya. Ini jawaban A, ini jawaban B, ini jawaban A.
Oke, sekarang untuk menjawab yang pertanyaan nomor C, titik asal 0 ya. Oke, ini kan kita cerminkan terhadap titik asal. Nah, ini titik asalnya itu di sini. Oke, maka ini kita cerminkan di sini kan 3, negatif 2 ya. Berarti di sini menjadi 3,2 di sini berarti. Di sini. Ini kita cara mencerminkannya kita lihat di sini ya. Ini kan 3, negatif 2. Maka di sini juga 3 ke mendatar kemudian ke atas 2 ya. Jadi di sini A absennya. A absennya berarti di sini negatif 3,2. Ini menjawab pertanyaan yang C. Ya. Posisinya ya. Di sini terhadap titik 0,0 ya. Kemudian terhadap Y sama dengan X, ini terhadap Y sama dengan X ya. Kemudian yang ini garis Y sama dengan min X. Oke. Untuk Y sama dengan X, itu, nah ini berarti jaraknya ini sama dengan sini. Berarti ini kita tukarkan aja, dipertukarkan aja. Berarti di sini kalau 3, min 2 maka bayangannya min 2,3. Min 2,3 berarti di sini ya posisinya, ketutupan ketutupan huruf ya. Berarti di sini A absennya yaitu berarti negatif 2,3. Dia hanya dipertukarkan aja ya antara sini. Oke, ini ke sini. Jadi ini sama dengan sini. Sama dengan Y sama dengan X, berarti dia juga dipertukarkan juga. Kalau di sini 3, min 2 maka di sini menjadi 2, negatif 3 dia di sini. Dikit aja ya. Oke, ini sebelah sini menjadi A absennya. Yaitu 2, negatif 3. Ini menjadi jawaban yang E. Yang ini menjadi jawaban yang D, seperti itu. Mungkin dari contoh ini masih belum paham ya. Nanti lama-lama kalian akan paham. Kita nanti ada contoh beberapa lagi ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua untuk yang bagian selanjutnya ya. Oke, kita lihat contoh 2. Tentukan bayangan titik B 4,3 jika diterminkan terhadap X sama dengan 2. Ya. Ini Bu Lina sudah kasih di sini adalah cerminnya itu adalah X min 2 ya. Di sini X sama dengan 2. Kemudian di sini Y sama dengan negatif 2. Ya. Ini langsung kita praktek ke koordinat kartesiusnya ya. Oke. Kita tentukan dulu titiknya. 4,3 itu di mana sih? Oh, di sini. Ini 4,3 berarti 4 ke kanan, 3 ke atas. Nah, ini di sini. Berarti ini titik B, kita misalkan 4,3. Nah, kalau pakai koordinat kartesius seperti ini itu akan mudah karena kita tinggal melihat jaraknya saja ya. Nah, ini kan jaraknya dari B ke cerminnya ini X sama dengan 2, ini ada cerminnya ya, ini cerminnya. Jadi ini kita lihat jaraknya ya, ini jaraknya kan 1, 2. Oh, 2 saja jaraknya. Ya, jaraknya 2 berarti kita ke sini juga 2. Nah, oke, ketemu kan? Ini juga 2. Berarti ini adalah ketemu sudah bayangannya, B absennya. Berarti dia adalah titiknya di 0,3. Ya, 0,3. Seperti itu. Kalau pakai rumus yang tadi kita dapatkan, jadi pencerminan terhadap X sama dengan 2 itu 4 ya. Di sini 4 itu kan titiknya ya. Jadi kita dapatkan dari 2 kali 2, kan rumusnya itu 2. Ini misalkan M, ini N ya. Jadi 2M 2 ini X sama dengan ya. Tadi kan ini kita misalkan X sama dengan A ya. Jadi ini 2A dikurangi M. Ya kan rumusnya ya. Jadi 2
kali 2, kebetulan ini X-nya 2 ya, jadi 4 dikurangi 2, jadi nanti ketemu 0. Jadi 0 itu asalnya kalau dari rumus itu adalah 2 kali 2 dikurangi 4, seperti itu ya. Terus titik Y-nya tetap. Ya, jadi kalian bisa membayangkan ternyata kalau pakai rumusnya nggak ingat, maka kalian harus larikan ke sini, ke koordinat kartesius ya. Jadi dua cara ini harus ngerti semua. Jadi kalian tidak bisa dengan menghafalkan rumus saja. Oke. Sekarang soal yang selanjutnya, jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 2 yang warna hijau ini ya, ini serminya yang warna hijau ya. Kita titiknya tadi sama ya, 4,3. Ini tinggal kita lihat aja di sini. Apa namanya? Kita lihat di sini. Oke, kita hitung lagi antara B ke cermin itu berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 langkah. Maka bayangannya itu nanti juga akan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, perhatian di sini. Ini B absennya. Jadi di sini berarti 4, negatif 7 kita dapatkan ya. Kalau dari rumusan yang kita dapatkan tadi, kalau terhadap Y sama dengan negatif 2 atau kita bikin huruf ya, di sini misalnya Y sama dengan B ya. Kemudian titiknya M, N ya, ini misalkan. Maka kalau terhadap sumbu Y sama dengan M2 berarti X-nya kan tetap nih. X-nya tetap, yang berubah kan di sini. Jadi min 7 itu dapatnya dari 3 di sini negatif 2 ya, di sini 2 kali negatif 2 ya. Kan rumusnya 2. Jadi rumusnya yang negatif 7 itu kan 2B dikurangi N ya kan. Berarti 2 kali negatif 2 itu berapa? Negatif 4 ya. Negatif 4 dikurangi 3, negatif 7, benar kan? Jadi ini dapatnya dari 2 kali negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 7. Seperti itu ya, sama ya. Oke, menurut kalian mana yang lebih mudah, pakai rumus atau pakai koordinat kartesius? Silahkan nanti masing-masing dikembangkan ya. Ini sumbu X-nya, terus tadi di sini adalah sumbu Y-nya ya. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y yang vertikal. Oke, dari sini kita sudah mempelajari tentang 7 hal yang ada di refleksi ya. Selanjutnya kita mempelajari tentang translasi. Kenapa Bu Lina langsung mempelajari tentang translasi dan refleksi? Karena ini keduanya ini tidak ada perubahan ya, dari bentuknya, dari besarnya tidak ada perubahan. Jadi ini jadi satu kaitan saja ya menjelaskannya. Jadi transformasi tentang translasi itu adalah yang memindahkan titik atau bangun tersebut dengan menggeser. Jadi yang menggeser dengan jarak dan arah tertentu ya. Lihat orang jalan ya, orang jalan itu dia bergeser kan, dia bergeser di arah tertentu, sama dengan translasi atau bergeseran ya. Oke, kita lihat konsepnya seperti ini untuk untuk translasi. Jadi untuk translasi itu dinyatakan dengan pasangan bilangan AB ya. Ini adalah tentang penulisan translasi ya. Ini penulisan translasi itu berupa pasangan A, B, seperti ini penulisannya ya. Ini translasi penulisannya. Nah, untuk bilangan A yang di atas ini menyatakan jarak pergeseran yang searah sumbu X ya ini. Jadi ini titik A itu menyatakan tentang jarak pergeseran searah sumbu X. Nah, sumbu X itu kan bisa ke kanan sama ke kiri ya kan.
Kalau ke kanan dia berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Nah, untuk gambar yang konsep yang saya bikin ini, kebetulan itu dia ke kanan. Ya, jadi dari titik X, Y, dia bergeser searah dengan A-nya positif sehingga dia ke kanan. Kemudian untuk yang titik B ini berarti menyatakan jarak pergeseran yang searah sumbu Y. Jadi yang atas searah sumbu X, yang B adalah searah sumbu Y. Kalau sumbu Y itu kan ke atas sama ke bawah. Nah, ini kebetulan yang ke atas karena dia positif, berarti dia A-nya ke kanan, kemudian pergeserannya B-nya positif berarti ke atas. Sehingga bayangan titik A aksennya menjadi X plus A, Y plus B. Jadi ini transaksi ini aja yang kita pelajari ya. Jadi untuk transaksi itu menjumlahkan titik asal dengan transaksi ke berapa gitu ya. Jadi lebih mudah. Oke, daripada tadi yang refleksi ya, ada 7 titik yang harus kamu pelajari. Kalau transaksi cuma satunya aja. Nah, kita lihat ilustrasi ini sekarang. Nah, ini titik PQR akan kita geser ya. Ini kita geser. Nah, itu pergeserannya berapa ini? Ini kita bisa lihatnya di sini. Nah, ini titik, misalnya titik Q ya. Titik Q min 1,1 menjadi bergeser ke 1,4. Berarti kita bisa lihat di pergeserannya di sini. 1, 2. 2 ke kanan, kemudian ke atas 1, 2, 3. Ke atas 3. Berarti ini translasinya adalah 2, 3. Ini sama juga. Untuk titik R berarti ini 1, 2, kemudian 1, 2, 3 sama ya. Kemudian kita lihat titik P-nya, ke P absen 1, 2, ke sana ke atas 3 ya. Jadi ini translasinya adalah 2, 3 untuk gambar ilustrasi itu ya. Oke, paham ya? Ini transaksi lebih singkat ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 3. Contoh 3 kita lihat di sini. Tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P 3,4, Q min 1,1 dan 2,4 oleh translasi 2, 3 ya. Caranya mirip kayak tadi ya. Ini soalnya ya. Yang tadi itu ilustrasinya mencari translasi. Ini kalau ada soal seperti ini kita memindahkan 3 titik ya, memindahkan atau menggeser 3 titiknya ya. Oke, sekarang kita ini misalnya ganti ya, titiknya jangan 2,3, misalnya ini soalnya saya ganti menjadi negatif 2 nih. Kita misalnya ganti biar ada perubahan soal ya. Di sini min 2, min 3 misalnya ya. Kita ubah min 2, min 3 ya, kita ubah ya. Sekarang kita satu aja, kita akan menggeser 1 titik aja. Nanti yang Q sama R bisa kalian coba ya. P 3,4 kita cek dulu. 3,4 berarti 3 ke kanan, 4 ke atas. Oke, berarti di sini adalah titik P-nya. Di sini 3,4. Akan kita translasi atau kita geser ke min 2, min 3 ya. Berarti min 2 itu kan searah sumbu X, berarti min itu berarti ke kiri. Oke, berarti ke kiri 3, ke kiri 2. Ke kiri 2 kita hitung 1, 2. Kemudian ini negatif 2. Kemudian negatif 3 itu searah sumbu Y, berarti dia ke bawah ya, ke bawah 3, sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3, ini sebanyak 3. Oke, berarti berada di sini titik P absennya. Berarti P absennya kita baca di sini di koordinat kartesius berarti di 1,1. Oke, seperti itu. Jadi pergeserannya. Kalau kita pakai rumus, oke, kita pakai rumus P 3,4, kita translasikan terhadap titik negatif 2, negatif 3,
maka P absennya menjadi 3 ditambah min 2, 4 ditambah min 3. Oke. Sehingga menjadi P absennya 3 ditambah negatif 2 itu 1, 4 ditambah negatif 2 itu 1. Jadi P absen adalah 1,1. Cocok ya. Kalau kita gambarkan di di koordinat kartesius, dia juga cocok. Oke. Dari penggambaran ini silakan kalian mana yang lebih nyaman kalian mengerjakan, pakai koordinat kartesius atau pakai rumus. Kalau menurut Bu Lina itu dua-duanya kalian harus bisa. Jadi kalau kalian lupa rumus bisa dikembalikan ke koordinat kartesius seperti itu. Oke, kesimpulan dari translasi yang kita pelajari pada hari ini, maka untuk translasi titik P, A, B ditranslasikan dengan titik terhadap T itu istilah untuk translasi ya, HK, maka bayangan P absennya itu menjadi A plus H, B plus K. Sangat simpel sekali ya. Insya Allah ini kalau ada soal 10 atau 20 soal translasi, insya Allah kalian bisa mengerjakan dengan benar semua ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh yang dua-duanya ya, ada refleksi dan translasi ya. Oke, biar sekalian mengulang yang refleksi yang tadi ya. Oke, ini kita tidak pakai koordinat kartesius, ini kita pakai rumus saja langsung ya. Oke, kita tulis titik G 2, negatif 6 direfleksikan terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X, maka menjadi G absen ya. Lalu ini misalnya ada titik kan, nanti ketemu. Kemudian ditranslasikan terhadap titik T, negatif 6, 3. Kita nulisnya seperti ini ya. Nanti ada G double absen, karena dia dua kali ya. Udah habis direfleksi terus ditranslasi. Jadi ini ada 2. Nah, seperti ini kita penulisannya. Oke, sekarang kalau terhadap sumbu X, masih ingat nggak tadi terhadap sumbu X? Kalau terhadap sumbu X, kalau kalian lupa, kalian bisa ilustrasikan seperti ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, ya kan? Di sini 0. Kalau terhadap sumbu X, ini cermennya ini cermen. Maka yang berubah adalah misalnya ini 2, negatif 6, berarti posisi misalnya adalah di sini lah ya. Di sini posisi G-nya. Maka dia akan di sini kan posisi G absennya ya. Berarti yang berubah adalah Y-nya ya kan di sini. Berarti X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Jadi di negatif 6 dia jadi 6. Gitu. Itu kalau kalian lupa. Oke? Jadi kita gambarkan aja secara secara kasarannya seperti itu ya. Nah, kemudian translasi kan lebih mudah, kita jumlahkan aja ya kan. Jadi G double absennya di sini 2 ditambah negatif 6. Di sini 2 ditambah negatif 6, 6 ditambah 3, lebih lempeng ya. Jadi di sini G double absennya menjadi 2 ditambah negatif 6 berarti negatif 4. 6 tambah 3 itu 9. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 4,9. Bagaimana kawan-kawan, mudah ya? Semoga soal ini bisa membantu ya. Kemudian kita soal satu lagi terakhir ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini. Oke, contoh 5 masih tentang refleksi dan translasi ya. Oke, kita tuliskan dahulu. Titik N, soalnya seperti apa sih? Oh ya, titik N direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Kemudian lalu ditranslasikan oleh titik T, negatif 2, negatif 3, menghasilkan titik N double absen. Yang ditanyakan titik asal. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Titik N kita misalkan apa? Misalkan A, B. Oke, boleh. Kemudian kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2.
akan menjadi n absen, ya kan? N absennya berarti kan ini ada rumusnya kan? Berarti rumusnya berarti kalau terhadap Y sama dengan 2, ingat enggak? Kita ilustrasikan lagi ya. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Terhadap Y sama dengan 2, berarti kayak gini. Set, ini kita misalkan Y sama dengan 2 ya. Oke, misalkan titiknya ada di sini. Misalkan ada titiknya ada di sini misalnya, maka dia ada di sini. Misalnya ini N, ini N absen ya. Oke, berarti di sini yang berubah adalah ini berarti N-nya, X-nya tetap kan? Berarti X-nya tetap ya. Berarti X-nya tetap, berarti A-nya tetap, A, B-nya berubah. Nah, rumusnya menjadi apa tadi? 2 kali titik apa namanya garisnya ya, garisnya berarti 2 dikurangi B ya, mudah-mudahan kalian masih mengingatnya ya. Kemudian ditransaksikan ke T negatif 2, negatif 3, berarti ini N double absennya ini sudah ada titiknya di sini, berarti nanti menjadi negatif 3, negatif 2 ya kan. Nah, kalau translasi berarti ini A ditambah negatif 2. Jadi ini negatif 3 itu aslinya adalah A ditambah negatif 2. Jadi sama dengan negatif 3. Berarti A-nya kan ketemu kan, negatif 3 ditambah 2 ya. Negatif 2 biar 0 kan ditambah 2, jadi ini ditambah 2 berarti A-nya sama dengan negatif 1. Oke, A-nya ketemu negatif 1. Sekarang berarti yang ada di sini yang menjadi negatif 2 ini aslinya adalah 4, 2 kali 2 kan 4 ya. Jadi ini 4 dikurangi B ditambah min 3, seperti itu. Jadi transaksinya itu sama dengan negatif 2. Sehingga 4 dikurangi 3 itu tinggal 1 ya kan. 1 dikurangi B sama dengan negatif 2. Oke, berarti ini B-nya pindah di B ke sana. Di sini B ya. Jadi ini 1 menjadi ini plus 2. Oke, jadi B-nya ketemu 3. Udah, berarti ketemu. Berarti N titik asalnya berarti dari negatif 1,3, seperti itu. Paham anak-anak? Mungkin ini soalnya agak membutuhkan perhatian ya, beberapa saat ya. Oke, tolong ini diulangi lagi dari awal, nanti bisa kalian lihat lagi dan dicatat yang utama ya, biar kalian jadi ada rekaman dari tangan kalian, oh aku sudah nyatet ini gitu dan aku sudah memahami ini ya. Jadi kalau pertama melihat video ini gimana sih apa yang dimaksud dengan refleksi dan transaksi ya, mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit kawan-kawan untuk mengerti ya. Oke, nanti bisa kalian tambah latihan lagi di buku e-booknya atau di buku penunjang lainnya. Oke, terakhir dari Bu Lina, kesuksesan itu harus dipersiapkan, itu kata-kata dari Bang Sandi Sandiana Uno ya, kalau kalian pernah baca ya. Jadi kesuksesan itu harus dipersiapkan, jadi anak-anak Bontang harus mempersiapkan itu. Jadi di masa pandemi ini untuk dijaga kesehatannya. Oke, ingat 3M ya ini. Oke, ingat 3M, pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan tambah lagi yaitu hindari kerumunan ya. Oke, terima kasih, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.